Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, inayahnya lah, sehingga kita dipertemukan dengan Ramadan Mubarak 1445 Hijriah 2024 Miladiyah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kamu supaya berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang yang terdahulu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa ini diperintahkan langsung kepada orang-orang yang beriman, karena orang-orang berimanlah yang dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu, makna sendiri dari orang yang beriman adalah al-iman tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Oleh sebab itu, iman itu bukan hanya cukup diyakini dengan hati, dibicarakan dengan lisan saja. Puasa hanya bukan sampai dalam hati yakini dengan keyakinan bahwa puasa itu perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa itu dengan segala macam rukun dan wajibnya. Tetapi puasa yang penting adalah bagi kita adalah melaksanakan puasa itu sendiri. Itulah ciri dari orang-orang yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri orang-orang beriman dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ayat 2 Allah menjelaskan bahwa ciri-ciri orang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah maka menggemetarlah hati-hati mereka. Disebutkan nama Allah sudah bergetar hati mereka. Itulah ciri pertama dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri kedua dari orang-orang yang beriman adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah dibacakan maka bertambahlah iman mereka. Didengarkan ayat-ayat Allah, kita mendengarkan tadarus di masjid-masjid maupun musalla maupun di majelis-majelis yang lain, maka bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini juga meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan tadarus-tadarus yang diputar di televisi maupun di HP-HP kita, juga itu adalah meningkatkan iman kita apabila dia orang-orang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri kedua dari orang beriman, ciri ketiga dari orang yang beriman adalah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala perbuatannya, ibadahnya diserahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia menjadi orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan keabadiannya sebagai abid, sebagai hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat adalah ciri orang-orang beriman adalah mendirikan salat.
alladzina yuqimunas shalah, mendirikan salah adalah ciri keempat dari orang-orang yang beriman. Dan yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, memberikan infak sedekah dari harta-harta terbaik mereka yang diberikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Asnafus samaniyah adalah 8 golongan yang dapat diberikan hak zakat kita, hak infak kita, hak sedekah kita. Ulaika humul mu'minuna haqqa, itulah orang-orang yang terbaik imannya. Ulaika humul mu'minuna haqqa, itulah orang-orang yang imannya terbaik, orang-orang yang telah melaksanakan keimanan yang terbaik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini mari kita pergunakan kesempatan terbaik pada Ramadan 1445 Hijriah, karena tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesempatan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Itu rahasia Allah, itu qadar Allah dari Allah, bahwa Ramadan yang akan datang kita akan menjemputnya lagi, bertemu lagi dengan Ramadan tersebut. Oleh sebab itu, marilah gunakan kesempatan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik bagi kita, Ramadan yang terakhir bagi kita. Mungkin Ramadan yang akan datang kita tidak akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itu, gunakan kesempatan Ramadan ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Taubat bukan hanya untuk yang berdosa saja. Taubat bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang pernah melakukan dosa saja, tapi taubat juga dilakukan oleh orang-orang yang punya dosa. Marilah kita jadikan diri kita sebagai insan-insan yang bijak dalam kehidupan ini. Kita harus sadar dengan sadar-sadarnya bahwa kehidupan ini pasti ada punya kesalahan. Oleh sebab itu, dalam Ramadan ini mari jadikan Ramadan ini sebagai bulan taubat bagi kita. Karena al-insan maqalul khata wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Oleh sebab itu, sebagai insan yang selalu melakukan kesalahan dan dosa, marilah jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkanlah wajahmu untuk bermohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menerima taubat. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili wa yatubu musibun nahar, wa yabsutuhu bin nahari liyatubu musiul lail hatta tatla asy-syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah membuka tangannya di malam hari agar bertaubat orang-orang yang bersalah di siang hari, dan Allah membuka tangannya di siang hari agar bertaubat orang-orang yang bersalah di malam hari hingga terbit fajar dari sebelah baratnya. Itulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu Maha penerima taubat kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ruhnya belum keluar dari tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yuqargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya sebelum ruhnya belum keluar dari tenggorokan. Mari jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita. Mari jadikan Ramadan ini sebagai bulan taubat bagi kita, agar Ramadan ini kita bisa keluar dari Ramadan ini dengan orang yang menang. Karena orang-orang menang di akhir Ramadan adalah orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang diperbuat 11 bulan yang lalu,
dan bulan ini, Ramadan ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya bulan Ramadan besar untuk bertobat kepada Allah, mohon ampun dari segala dosa dan salah kita, diakui atau tidak. Kita ini banyak dosa, kita ini pembuat dosa, kita ini makhluk dhaif yang lemah. Oleh sebab itu, marilah jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ada seorang hamba bertemu dengan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, maka Allah katakan dalam hadis Rasulullah sallallahu, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Qala atani Jibril faqala ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'adallahu qultu amin, qultu amin. Apabila siapa menyebut, Allah memerintahkan kepada nabinya, barang siapa bertemu di Ramadan dan tidak diampuni dosanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka Rasulullah mengatakan amin, lalu Jibril mengatakan amin. Demikian itu yang bisa sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan kita diberikan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah isi Ramadan dengan amalia Ramadan, supaya jangan ada pekerjaan-pekerjaan yang melalaikan kita dari Ramadan ini sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu ku rindukan, bulan berkah dan penuh ampunan. Selamat datang, marhaban ya Ramadan.